Bismillahirrahmanirrahim. Halo, bertemu lagi dengan saya Wardah Latifah di pembelajaran kimia pada bab laju reaksi. Kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh soal laju reaksi serta pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke soal laju reaksi, kita perlu mahir dulu tentang molaritas, pengenceran. Makanya dari itu, Teteh di sini memasukkan soal penentuan molaritas sama pengenceran. Sebelumnya, soal penentuan molaritas ini sudah dibahas saat praktikum di lab. Namun, Teteh akan masukkan contoh soalnya lagi agar lebih mahir lagi ya. Nah, ini contoh soalnya. Konsentrasi larutan yang dibuat dari 25 gram padatan CaCO3 dan dilarutkan dalam air hingga volume larutan menjadi 500 ml adalah berapa M? Jadi yang tanyakan itu konsentrasinya. Konsentrasi larutan. Awalnya ada 25 gram padatan CaCO3 lalu dilarutkan dengan air hingga volumenya itu 500 ml. Setelah dilarutkan air, jadi berapa konsentrasinya? Nah, itu yang ditanyakan oleh soal ini. Nah, kita himpun dulu ya data-data yang diketahuinya. Ada massa CaCO3 sebesar 25 gram, lalu ada volume larutan sebesar 500 ml. Nah, untuk soal molaritas, kita wajib mengkonversi volume pelarut dalam bentuk liter. Karena di sini baru dalam bentuk mililiter, kita konversi ya ke liter. 1000 ml itu 1 liter, maka kalau 500 ml itu setengah liter. Nah, yang tanyakan itu molaritas larutan CaCO3. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus menggunakan rumus molaritas, yaitu yang lambangnya itu M besar ya. M besar, molaritas. Atau molar, satuannya molar. Molaritas itu sama dengan N zat terlarut atau mol zat terlarut dibagi dengan volume zat pelarut dalam satuan liter. Zat terlarut sama pelarut itu apa sih? Nah, dalam suatu larutan itu ada dua komponen. Yang pertama itu komponen zat terlarut, dan yang kedua itu komponen zat pelarut. Kalau zat terlarut itu yang dilarutkan. Contohnya di sini itu CaCO3 yang dilarutkan. Dan zat pelarut itu air yang melarutkan. Nah, kita dapat ya berarti mol zat terlarut itu mol CaCO3. Sedangkan volume zat pelarut itu volume air. Nah, untuk menjawab untuk menghitung mol CaCO3, kita perlu menggunakan rumus lain, yaitu rumus mol. Ini rumusnya ya. Rumus mol itu yaitu sama dengan massa zat dibagi mR zat. Di sini zatnya apa? CaCO3, berarti massa CaCO3 dibagi mR CaCO3. Massa CaCO3-nya berapa? Di sini 25 gram. Kita masukkan 25 gram. Lalu, apa itu mR CaCO3? mR itu massa relatif CaCO3. Bagaimana cara menghitungnya? Tinggal kita jumlahkan dari AR atom-atomnya. Dari CaCO3 ada atom apa saja? Ada atom Ca, ada atom C, dan ada atom O sebanyak 3. Berarti kita tinggal jumlahkan ya. Ada ARCA ditambah ARC ditambah 3 dikali ARO. Karena O-nya ada 3, CaCO 3, O-nya ada 3. Nah, kita jumlahkan ARCA berapa? 40, ARC 12, ARO itu 16, tapi dikalikan 3 karena ada 3 buah O-nya. Maka jumlahnya itu 100 gram per mol. MR CaCO itu 100 gram per mol. Nah, ini tinggal kita bagikan masanya 25 gram dibagi 100 gram per mol. Maka didapatlah mol CaCO3 itu sebanyak 0,25 mol. Nah, dari sini baru kita masukkan ke sini. Jadi dapat ya molnya itu, mol CaCO3 itu 0,25 mol. Maka kita tinggal masukkan volume airnya berapa. Tadi udah dikonversi ya, 0,5 liter. Kita tinggal bagikan 0,25 dibagi 5 berapa? 5. Iya 0,5 ya. 0,5 dan satuan ini yang tersisa tinggal
mol dan liter. Jadi mol per liter. Nah, satuan mol per liter ini bisa kita ubah menjadi M besar, molar. Jadi, molar itu sama saja dengan mol per liter. Nah, ini. Jadi, konsentrasi larutan atau molaritas larutan CaCO3 itu sebesar 0,5 molar atau 0,5 mol per liter. Nah, sekarang masuk ke soal yang kedua, masih tentang penentuan molaritas dan pelarutan. Nah, di sini soalnya massa kristal NaOH yang dibutuhkan untuk membuat 250 ml larutan 0,1 molar adalah yang ditanyakan di sini itu massa kristal NaOH yang dibutuhkannya. Kalau tadi kan ditanyakan konsentrasi setelah dilarutkan. Kalau ini yang ditanyakan itu massa massa padatan kristalnya yang harus dilarutkan berapa agar si larutannya itu agar larutannya itu berkonsentrasi 0,1 molar. Nah, kita himpun dulu ya yang diketahuinya. Kita mengetahui molaritas larutannya itu 0,1. Lalu volume larutannya itu 250 ml. Maka kita konversi dulu ke liter menjadi 0,25 liter. Yang ditanya itu massa padatan NaOH. Nah, untuk menjawabnya masih sama menggunakan rumus molaritas, yaitu molaritas sama dengan mol zat terlarut dibagi volume zat pelarut. Zat terlarutnya itu di sini NaOH, sedangkan pada volume zat pelarutnya itu air. Pelarut itu air. Nah, kita karena yang kita tanyakan itu mol NaOH, yang kita tanyakan itu massa NaOH. Nah, massa itu ada dalam mol NaOH. Nah, di sini mol sama dengan massa zat per mR zat, berarti ada massa ya di rumus mol ini. Nah, berarti yang ditanyakan itu mol. Nah, jika yang tanyakan itu mol, berarti volume air ini kita pindah ruaskan ke sebelah sini menjadi kali yang asalnya bagi si volume itu. Nah, jadi rumusnya menjadi begini. Mol NaOH sama dengan molaritas NaOH dikalikan dengan volume air. Nah, sudah didapat ya rumusnya. Tinggal kita masukkan datanya. Molaritasnya berapa tadi? 0,1 molar. Lalu volume airnya berapa? 0,25 liter. Maka tinggal kita kalikan. 0,1 kali 0,25 berapa? 0,025. Lalu satuannya mol. Mengapa mol? Tadi di atasnya tidak ada mol kan? Mengapa langsung ada mol? Nah, kita jabarkan tadi molaritasnya sama saja dengan apa? Mol per liter, molaritas itu ya. Lalu dikalikan dengan liter. Berarti habis ya liter bagi liter. Nanti saya itu tinggal mol. Maka satuannya ini juga mol. Karena molaritas itu sama saja dengan mol per liter. Sudah didapat ya molnya, mol NaOH-nya. Sedangkan yang kita tanyakan itu masanya. Maka kita masukkan ke rumus mol. Mol sama dengan massa zat dibagi mR zat. Nah, yang ditanyakan itu massa. Berarti mR NaOH-nya pindah ruas menjadi kali ke sebelah kiri. Jadi rumusnya menjadi massa NaOH sama dengan mol NaOH dikali dengan mR NaOH. Nah, kita jabarkan dulu ya. mR NaOH itu didapat dari mana? Dari penjumlahan air atom-atomnya. Atomnya ada apa saja? Ada Na, ada O, ada H. Maka MR-nya itu penjumlahan dari ArNa ditambah ArO ditambah ArH. Nah, kita masukkan datanya. Mol NaOH sebanyak berapa tadi? 0,025 yang sudah kita tadi cari. Di sini ya 0,025 ditambah dengan ArNa 23 ya. 23 ditambah ArO 16 lalu ditambah ArH itu 1. Jumlah AR-nya menjadi 40 gram per mol. Ini MR-nya ya. Maka tinggal kita kalikan angkanya 0,025 dikali 40 itu
1 hasilnya. Dan satuannya yang tersisa tinggal gram, karena mol dibagi dengan mol itu habis. Tinggal gram. Jadi massa NaOH-nya sebanyak 1 gram. Maksudnya untuk melarutkan massa NaOH yang dibutuhkan untuk membuat 250 ml larutan 0,1 molar dibutuhkan NaOH sebanyak 1 gram. Nah, lanjut ya ke soal selanjutnya. Nomor 3 itu tentang pengenceran. Di sini untuk membuat 500 ml larutan H2SO4 0,05 molar, ini yang encer ya, yang sudah encer. Encer dibutuhkan larutan H2SO4 5 molar sebanyak, ini yang pekatnya, yang belum diencerkan. Nah, yang ditanyakan itu berapa mili larutan H2SO4 yang pekat ini yang harus diambil jika kita ingin mengencerkan menjadi 500 ml larutan H2SO4 0,05 molar. Nah, sini kita himpun dulu datanya. Ada PA. PA itu volume yang encer. Volume encer itu 500 ml. Lalu MA, molaritas yang encer berapa? 0,05 molar. Lalu MB, molaritas yang pekat itu 5 molar. Yang tanyakan itu PB, volume yang pekat itu berapa? Nah, rumus pengencerannya yaitu ini, MA dikali PA sama dengan MB dikali PB. Molaritas yang encer dikali volume yang encer sama dengan molaritas yang pekat dikali volume yang pekat. Nah, kita masukkan datanya. MA-nya berapa? 0,05 molar dikali dengan PA, volume encernya berapa? 500 ml. Nah, kalau di sini boleh satuannya menggunakan mililiter karena di sini perbandingan. Kalau rumus molaritas yang tadi, volumenya harus dalam bentuk liter. Kalau di sini boleh-boleh saja. Nah, kita masukkan MB-nya berapa? Molaritas yang pekatnya 5 molar. Lalu dikali PB, volume pekat yang ditanyakan. Nah, maka 5 molar ini pindah ruas ke sebelah kiri menjadi bagi. Rumusnya menjadi seperti ini ya. Kita bagikan satuannya yang sama, M dengan M. Lalu 0,05 dibagi 5 itu berapa? 100 ya, di bawah 100. Berarti tinggal 500 mili dibagi 100. 500 bagi 100, 5. Berarti PB-nya itu 5 mili. Atau volume yang pekatnya itu 5 mili. Jadi volume H2SO4 5 molar yang dibutuhkan adalah sebanyak 5 ml. Artinya, saat kita mau mengencerkan H2SO4 dari yang awalnya ini 5 molar menjadi 0,05 molar yang jumlahnya 500 ml, kita harus mengambil sebanyak 5 ml dari yang pekat. 5 ml yang pekat berarti kalau pengen jadi 500 ml kita menambahkan airnya berapa? Menambahkan airnya 495, menambahkan airnya diencerkannya. Nanti setelah ditambahkan 495 air, konsentrasinya akan menjadi 0,05 molar. Selanjutnya ke soal nomor 4. Nah, di sini sebelum kita masuk ke soal, kita perlu paham dulu. Saat reaksi terjadi, konsentrasi reaktan itu akan berkurang dan konsentrasi produk akan bertambah. Seperti apa ya? Kalau kita memasak bahan itu reaktan ya. Kalau produk itu masakannya. Saat kita memasak, otomatis bahan akan berkurang, malah habis si bahannya, tapi terbentuk makanan, terbentuk masakan. Jadi saat reaksi terjadi, ini masih 0 ya, waktu 0. Nah, ini produknya masih 0, masih belum ada produknya. Sedangkan bahannya, reaktannya masih ada. Setelah reaksi selesai, nah di sini ya, reaksi selesai, si produk akan bertambah.
paling banyak, sedangkan reaktannya akan berkurang, malah habis. Gitu ya. Berarti langsung saja kita masuk ke ini volume, bukan volume ya, ini itu Pi kecil itu laju reaksi. Kalau Pi besar itu volume, kalau Pi kecil itu laju reaksi. Nah, sini laju pengurangan reaktan itu sama dengan minus delta atau perubahan reaktan dibagi delta atau perubahan waktu. Nah, mengapa pengurangan reaktan? Karena tadi pada reaksi itu reaktan atau bahan akan berkurang, sedangkan produk akan bertambah. Sehingga tandanya kalau yang reaktan itu berkurang, sedangkan yang produk itu bertambah atau positif. Nah, ini delta. Delta itu apa sih? Perubahan atau selisih. Selisih yang akhir dikurangi yang awal. Berarti ini delta reaktan. Berarti selisih reaktan, konsentrasi reaktan yang akhir dikurangi konsentrasi reaktan yang awal. Sedangkan delta produk itu selisih antara konsentrasi akhir dikurangi dengan konsentrasi yang awal. Kalau delta T apa? Berarti selisih waktu yang akhir dikurangi waktu yang awal gitu ya. Kalau delta itu pasti pengurangan yang akhir dengan yang awal. Delta perubahan. Nah, kita masuk ke soal. Dari reaksi 2N2O5 menjadi 4NO2 ditambah O2 diperoleh data pembentukan senyawa NO2 sebagai berikut. Nah, pembentukan senyawa NO2 ini ada di produk pembentukan. Nah, di sini ada 4 percobaan katanya. Laju yang tanyakan itu laju pembentukan NO2 adalah, nah kita menggunakan rumusnya mana kalau pembentukan? Ini ya, yang kedua. Pembentukan atau penambahan produk. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Laju pembentukan produk sama dengan positif delta konsentrasi produk dibagi delta T. Nah, kalau ada tanda kurung siku ini, artinya itu konsentrasi ya. Bukan hanya sekedar tanda kurung, tapi konsentrasi kalau kurung siku. Atau molaritas, konsentrasi sama molaritas, sama saja. Nah, kita masukkan datanya, laju pembentukan NO2 itu sama dengan positif. Tadi selisih konsentrasi yang akhir dengan yang awal. Konsentrasi yang akhir yang mana? Kita gunakan yang percobaan 1 dengan 2 saja ya, yang paling dekat. Nah, ini konsentrasi yang akhirnya yang ini berarti ya. Konsentrasi yang akhir 0,02 dikurangi dengan konsentrasi yang awal, yang mula-mula itu 0,00, masih 0 ya. Lalu delta T yaitu selisih dari waktunya. Yang akhir yang mana? Yang ini yang 1 jam dikurangi yang 0 jam. Jadi ini. Lalu kita jumlahkan. 0,02 dikurangi 0,0 tetap 0,02, lalu 1 jam dikurangi 0 jam tetap 1 jam. Lalu kita konversi dulu jamnya ke detik. 1 jam itu 3.600 detik. Nah, setelah itu kita bagikan 0,02 dibagi 3.600, yaitu hasilnya sebesar 5,5 kali 10 pangkat min 6 molar per detik. Nah, jadi laju pembentukan NO2-nya itu sebesar 5,5 kali 10 pangkat min 6 molar per detiknya. Gitu. Kita masuk ke contoh soal nomor 5. Di sini soalnya bila pada suhu tertentu laju pengurangan bila pada suhu tertentu laju pengurangan N2O5 menjadi NO2 dan O2 adalah sebesar 2,5 kali 10 pangkat min 6, maka laju pembentukan NO2 adalah, kita lihat dari soalnya, laju pengurangan N2O5, berarti N2O5 itu ada di reaktan karena berkurang menjadi NO2 dan O2, berarti NO2 dan O2 ini ada di produk. Nah, langkah pertama yang harus dikerjakan untuk menjawab soal ini yaitu membuat persamaan reaksinya. Tadi sudah kita ketahui N2O5 itu ada di reaktan, sedangkan NO2 dan O2 ada di produk. Namun dari persamaan reaksi ini belum setara. Kita lihat di kiri N-nya
ada 2, sedangkan di kanan ada 1, berarti belum setara. Kita setarakan dulu ya. Di N ada 2, di kiri ada 2 N-nya, di kanan N-nya ada 1, berarti kita kalikan 2. Setelah kalikan 2, N-nya menjadi 2 kan, 2 kali N, N-nya ada 2. Terus kita lanjut kita menghitung jumlah O-nya. Di reaktan sekarang O-nya ada 5. Sedangkan di produk ada berapa? 2 dikali 2, 4. Di sini ada 4 O-nya. Lalu di sebelah sini ada 2. Jadi di produk itu ada 6 jumlahnya. Sedangkan di reaktan ada 5. Bagaimana cara pengakalinya? Yang O2 ini tinggal kita kali setengah saja. Setengah kali 2 jumlahnya jadi 1. Maka di produk jumlah O-nya sudah ada 5, sama dengan di reaktan. Jadi persamaan reaksi yang setaranya itu N2O5 menjadi 2NO2 ditambah setengah O2. Nah, karena ini koefisiennya setengah ya, agak mengganjal, maka kita kalikan 2 agar tidak menjadi pecahan. 2 dikali N2O5 menjadi 2N2O5. Lalu 2NO2 dikali 2 menjadi 4NO2, lalu setengah O2 dikali 2 menjadi 1O2. Kita tuliskan perbandingan koefisiennya. N2O5 berapa koefisiennya? 2. Lalu NO2 berapa koefisiennya? 4. Lalu O2 koefisiennya berapa? 1 di sini ya. Karena di sini sudah diketahui bahwa laju pengurangan N2O5 itu sebesar 2,5 kali 10 pangkat min 6 molar per detik, maka kita tuliskan di sini. Katanya tadi di N2O5 di sini seperti tuliskan. Nah, yang ditanyakan itu laju pembentukan NO2 yang ini. Nah, ini bisa menggunakan perbandingan koefisien. Nah, untuk koefisien 2 itu nilainya lajunya sebesar 2,5 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan yang kita tanyakan itu yang koefisiennya 4. Berarti berapa laju reaksinya? Tinggal kita kalikan. Di sini yang kita tanyakan 4. Tulis di sini 4. Lalu dibagi dengan yang diketahui. Koefisiennya yang diketahui 2. Jadi 4 per 2 dikali laju reaksinya yang diketahui 2,5 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya sama dengan 4 bagi 2 itu 2 ya. 2 kali 2,5, 5. Berarti laju reaksi NO2-nya sebesar 5 kali 10 pangkat min 6. Yang ini ya. Nah, ini. Nah, secara sederhananya kita bisa menggunakan logika. Di sini koefisiennya 2, sedangkan di NO2 koefisiennya 4. Berarti NO2 itu kelipatan 2 dari N2O5. Berarti tinggal kita kalikan 2 saja, benar tidak? Ini 2, ini 4. Tinggal kalikan 2 si nilai ini. Kita kalikan 2, hasilnya menjadi 2,5 kali 2, 5. Berarti hasilnya laju reaksi NO2 itu sebesar 5 kali 10 pangkat min 6. Itu cara sederhananya. Sedangkan kalau menggunakan rumus seperti ini, harus menggunakan perbandingan koefisien. Ini ya. Nah, ini juga saya contohkan, masukkan ada contoh soal SBMPTN tahun 2016. Berdasarkan reaksi berikut, N2O5 menjadi NO2 ditambah O2, belum setara katanya ya. Perbandingan laju penguraian gas N2O5 terhadap laju pembentukan gas O2 adalah, tadi kita setarakan dulu ya persamaan reaksinya. Di sini di reaktan N-nya 2, di produk ada 1, berarti kita kalikan 2. Lalu jumlah O-nya di reaktan ada 5, sedangkan di produk ada, di sini ada 4, di sini ada 2, berarti jumlahnya 6. Biar jumlahnya 5 seperti di reaktan, yang O2 dikali setengah. Setengah kali 2, 1 jumlahnya. Berarti sudah pas ya 5. Di produk ada 5, di reaktan ada 5. Yang tayang itu perbandingan penguraian gas NO2 terhadap laju pembentukan gas O2. Berarti yang ini dengan yang ini. Tinggal kita bandingkan koefisiennya. Yang N2O5 itu koefisiennya 1 dibandingkan dengan koefisien O2 itu setengah. Namun di
pilihan ada jawabannya tidak? 1/1/2. Kalau tidak ada, berarti kita tinggal kalikan agar ada perbandingannya. Kita coba kalikan 2 ya. 2 kali 1, 2 banding setengah kali 2, 1. 2 banding 1 ada tidak? Ada di D. Nah, sudah ya, kita dapat. Jadi untuk membandingkan laju reaksi, kita bisa menggunakan koefisien. Ini soal SBMPTN 2016 ya. Lumayan agak mudah untuk soal yang begini. Nah, untuk part 1, pembahasan contoh soal dicukupkan sekian. Karena agar tidak terlalu panjang, kita lanjutkan di pembahasan soal part 2-nya ya. Silahkan tonton lanjutannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.